Sebelum kita membaca dan menghayati kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap kasih dan pemeliharaanmu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau beri kesempatan bagi kami untuk menikmati hadirat-Mu melalui ibadah Sabtu Sunyi. Dan saat ini firman-Mu akan menyapa kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami firman-Mu. Kami hanyalah bejana tanah liat yang rapuh. Tapi kami percaya bahwa di tangan Tuhan kami akan diperlengkapi, sehingga firman ini boleh kami pahami dan terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkannya dan rindu untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penghayatan kita akan karya keselamatan dari Allah melalui pengorbanan Kristus. Sekarang kita masuk ke dalam Sabtu Sunyi. Kebenaran firman Tuhan menyapa kita bersama dan sejenak mari kita renungkan dalam satu tema, iman yang tak terkuburkan. Apa yang kita rasakan Bapak Ibu Saudara-saudara ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi dalam kehidupan ini? Yang kita rasakan adalah kesedihan. Yang kita rasakan adalah kepedihan. Yang kita rasakan adalah penderitaan. Apalagi jika mayat orang yang kita kasihi itu telah dimakamkan. Dan saya kira ini adalah juga budaya yang sering kita hadapi sebagai orang Toraja. Ketika orang terdekat dalam kehidupan kita telah meninggal dan harus dikuburkan, tentu menimbulkan kesedihan mendalam bagi kehidupan kita. Tidak terlepas dari kehidupan murid-murid. Ketika Yesus telah mati, tentu saja bahwa kesunyian, keheningan, ketakutan, kekhawatiran bisa saja menguasai kehidupan murid pada saat itu. Dan apa yang terjadi dalam pembacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disebutkan bahwa Yusuf orang Arimatea adalah suatu desa yang ada di Yudea. Dia pergi kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Tentu bahwa niat yang dilakukan oleh Yusuf ini untuk pergi kepada Pilatus meminta mayat Yesus
adalah juga wujud cinta kasih yang ia nyatakan kepada Yesus, yang juga ia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa. Permintaan itu berani. Sebagai orang yang disalibkan karena mengklaim sebagai raja, Yesus semestinya dibiarkan bergantung di salib sampai mayatnya dimakan burung nasa. Ya, itu sebuah tradisi yang terjadi bahwa orang yang digantungkan tidak perlu ia diambil untuk dikuburkan. Tetapi yang terjadi pada Yesus ialah kerinduan Yusuf orang Arimatea untuk menguburkan jenazahnya. Dan kalau kita baca dan hayati lebih jauh dalam pembacaan ini, ternyata bahwa permintaan itu dikabulkan oleh Pilatus. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Yusuf melakukan ini tentu dalam rasa kewaspadaan. Yusuf melakukan ini tentu dalam perasaan hati yang teramat sedih. Di balik itu ada pengharapan iman, sebagaimana tema kita yang mengatakan iman yang tak terkuburkan. Yesus yang telah dikuburkan tidak berarti bahwa ketika ia berada dalam liang kubur, ia tidak lagi memiliki kuasa. Sebagaimana banyak pemikiran orang, dan tentu tidak terlepas juga dari kita, yang selalu mempertanyakan apakah kuasa Yesus masih ada ketika ia berada dalam liang kubur. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam kesaksian ini mau mengetengahkan kepada kita bahwa setiap orang yang beriman kepada Dia akan meyakini bahwa kuasa maut tidak akan mengalahkan kuasa yang ada dalam diri Yesus. Persoalan yang terjadi ialah, apakah setiap kita yang percaya kepadanya juga meyakini akan hal ini? Terlebih ketika kita menghadapi sejumlah pergumulan-pergumulan yang ada. Terlebih ketika kita menghadapi sejumlah tantangan-tantangan yang berat. Kita lalu mulai mempertanyakan kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Dalam 1-2 bulan terakhir ini, kita menghadapi sebuah pergumulan besar yang bukan hanya diperhadapkan kepada kita sebagai orang Kristiani, tetapi seluruh umat manusia, bahkan dunia secara keseluruhan. Ketika virus corona itu merajalela kemana-mana, ada berbagai kiat-kiat yang dilakukan bagaimana sehingga mata rantai penyebaran itu bisa terputus. Dan salah satu di antaranya ialah cara beribadah yang harus lewat live streaming atau mungkin lewat pemberitaan-pemberitaan lain. Nah, apakah dengan demikian lalu kita mau mulai meragukan kuasa Yesus dalam kehidupan kita? Tentu tidak. Tetapi dalam peristiwa ini kita mau diajak untuk terus melihat bagaimana kuasa Yesus yang sungguh luar biasa dan mampu mengalahkan kematian. Nah, karena itu dalam Sabtu Sunyi kita memahami bahwa saat-saat di mana kita diberi kesempatan memahami rahasia kematian Kristus sambil menghayati keputusasaan yang seolah-olah tanpa ada harapan. Suasana tersebut adalah sesuatu keadaan yang sekaligus mempertemukan antara keputusasaan dan harapan. Jadi Sabtu Sunyi ini adalah saat-saat memperjumpakan keputusasaan murid-murid yang telah ditinggalkan oleh Yesus dan sekaligus pengharapan murid-murid ketika mereka mengingat janji Yesus untuk kehidupan. Pada satu sisi,
Keputusasaan muncul karena Yesus ternyata manusia biasa yang akhirnya mati juga. Itulah keputusasaan dalam diri murid. Tetapi pada sisi yang lain, ada harapan karena dia pernah berjanji untuk bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sabtu Sunyi adalah keheningan yang menjembatani antara kesengsaraan dan keheningan di hari menyambut sukacita kemenangan di hari Paskah. Dalam saat-saat seperti itulah murid-murid perlu merenungkan sejauh mana keyakinan mereka akan kuasa Tuhan. Termasuk kita. Saat Sabtu Sunyi inilah kita diberi kesempatan sejauh mana kita merenungkan dan meyakini dengan benar sejauh mana kita percaya akan kuasa dalam diri Yesus yang akan bangkit pada hari ketiga dan hari esok akan kita rayakan bersama. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, iman yang tak terkuburkan. Luar biasa pengakuan orang beriman kepada Dia kalau dia terus meyakini bahwa iman tidak akan pernah dikalahkan oleh situasi yang sangat memilukan sekalipun dalam kehidupan kita. Kalau ini sudah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, iman yang tidak pernah dikalahkan oleh berbagai situasi, maka tentu kita adalah orang-orang yang menjadi pemenang. Jangan sampai iman dikalahkan oleh situasi yang kita hadapi sekarang ini. Iman harus mengalahkan segala bentuk kehidupan yang diperhadapkan kepada kita. Sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sabtu Sunyi adalah perenungan bagi kita sebagai umat yang percaya kepada-Nya. Memahami rahasia Allah di balik kematian Yesus Kristus dan sekaligus memiliki pengharapan akan karya penyelamatan yang Allah lakukan dalam kehidupan kita melalui kebangkitan Kristus. Semoga kita bisa memaknainya dengan benar dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan kita dikuatkan lewat firman-Nya. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah hadir menyapa kita bersama pada saat ini. Karena itu mari kita berdoa. Segala puji hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau terus hadir menuntun dan memelihara kehidupan kami. Dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah Sabtu Sunyi dan terlebih menikmati hadirat Tuhan melalui pemberitaan firman. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan mengajarkan kami untuk terus memiliki iman yang sungguh kepada-Mu dan mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan kiranya akan menyempurnakan firman yang telah diberitakan pada saat ini dan kiranya firman ini akan menjadi penuntun kehidupan kami untuk terus menjalani kehidupan dalam pengharapan yang sungguh bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami. Dan kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami ialah ketika Ia merelakan putra tunggalnya Yesus Kristus yang rela berkorban supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya memperoleh kehidupan yang sempurna. Ampuni sekiranya dalam pemberitaan firman ini ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan sempurnakan kami semua. Semua kami bawa kepada-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.